Dewi Rahmawati dengan NIM D11 2021 03273. Di sini saya akan melakukan video tutorial guna memenuhi ujian tengah semester genap tahun 2023-2024 mata kuliah Applikom Manajemen Kesehatan. Baik, pada awal data, proyek diawali pada tanggal 23 April 2024 dengan menggunakan daftar use default dari hari Senin sampai Jumat. Selanjutnya, kita akan masuki ke laman project atau kita akan membuka Microsoft Project. Awal mula yaitu masuk ke blank project. Kita klik blank project. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kita cancel dulu, hilang. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah tax model ini menjadi manually. Kemudian masukkan tax name dengan data yang ada di dalam pertanyaan UTS. Masukkan soal-soal tadi ke dalam Excel. Kemudian saya akan mengubahnya untuk masuk ke Microsoft Project. Kemudian saya masukkan ke tax name menggunakan CTRL-V. Lalu kita akan tunggu sebentar untuk memasukkan data-data yang sudah kita input. Kita akan masukkan durasi dengan cara yang sama. Kita akan mengisikan jadwal yang dimulai pada tanggal 23 April dan berakhir pada 10 Mei karena di sini terdapat durasinya 14 hari. Untuk selanjutnya adalah pengisian predecessor, yang mana predecessor diisi dari untuk klik kanan, kemudian kita masuk ke information, kemudian kita masuk ke predecessor. Di sini untuk ID kita dapatkan 4 karena terdapat 4 FS finish to start plus 2 maksudnya collect, lalu OK. Kemudian sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya sama dilakukan hingga akhir. Untuk selanjutnya kita akan menginputkan data melalui data yang sudah masuk ke dalam Excel. Seperti gambar di samping, klik processor, kemudian masukkan data BR distribution dengan cara klik kanan, masuk ke information. Kemudian BR distribution terdapat 2 processor dengan ID 22. Untuk tax name sudah otomatis, kemudian tipenya tidak usah diubah karena hanya 22 saja. Kemudian langkah selanjutnya juga sama, masukkan information, kita masukkan profile, kemudian masuk ke prosesor dengan ID 23FS, 23, tax name, FS, plus 4 hari. 4 hari dimasukkan dalam log, kemudian OK. Angka selanjutnya juga sama, karena kosong kita langsung isikan. Karena sudah masuk ke project berikutnya, kita masukkan di hari setelah project terakhir pada business requirements. Yaitu kita isikan pada tanggal 20 bulan 6, klik OK, kemudian kita masuk ke Define Project Scope. Define Project Scope itu terdapat 25 FS plus 4 hari. Caranya sama, yaitu klik kanan, Information, kemudian masuk ke Processors, ketik ID 25, lalu klik Tax Name, kemudian masukkan FS, select-nya plus 4, kemudian klik OK, lalu muncul. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan Information 27, Processor 27, kemudian masuk, lalu klik OK. Baik, untuk penjadwalan hari libur kita dapat melakukan dengan masuk ke bar, kemudian kita cari change working time yang ada di project, kemudian kita klik change working time. Lalu kita samakan untuk 24 merupakan start dari pekerjaan. Kemudian untuk 26 itu adalah terakhir pekerjaan, lalu untuk 27 dan 28 dilakukan libur atau pemilihan Sabtu Minggu, yaitu tidak ada pekerjaan.
Baik, untuk penjadwalan hari libur kita dapat melakukan dengan masuk ke bar, kemudian kita cari change working time yang ada di project, kemudian kita klik change working time. Lalu kita samakan untuk 24 merupakan start dari pekerjaan. Kemudian untuk 26 itu adalah terakhir pekerjaan, lalu untuk 27 dan 28 dilakukan libur atau pemilihan Sabtu Minggu, yaitu tidak ada pekerjaan. Untuk hari Sabtu Minggu sudah terdapat warna berbeda seperti di sini. Tanggal 27 is not working, berarti sudah terdapat di hari Sabtu dan Minggu tidak ada pekerjaan selama bulan April. Lalu kita klik OK. Sudah masuk, kemudian kita masuk ke bulan Mei. Yang mana Mei terdapat hari libur atau hari libur nasional pada tanggal 1 Mei. Oke, kita masuk ke Mei dulu. Maret, April, Mei. Nah, 1 Mei terdapat tidak adanya pekerjaan karena dikarenakan libur 1 Mei memperingati Hari Buruh. Caranya kita masukkan name, labeling. Ini dengan libur hari buruh. Nah, terdapat tanda merah untuk melakukan penjadwalan di mana jika terdapat hari libur nasional. Kemudian kita samakan lagi ke kalender yang biasa, yaitu libur pada tanggal 9 karena adanya kenaikan Isa Al-Masih, lalu 10 adanya cuti bersama. Kita lakukan yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Untuk start dan finishnya kita sudah samakan ya. Nah, untuk kalendernya sudah tergantikan menjadi warna merah. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya tanggal 10 ada cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih. Lalu kita jadwalkan sekalian untuk hari liburnya. Ada tanggal 23 Mei terdapat Hari Raya Waisak. 23 dan 24 Mei. 23 terdapat Hari Raya Waisak. Baik, untuk penjadwalan libur pada bulan Mei sudah terdapat. Yang pertama, tanggal 1 Mei terdapat Hari Buruh, kemudian tanggal 9 kenaikan Isa Al-Masih, tanggal 10 dilanjutkan cuti bersama, lalu tanggal 23 Mei 2024 adanya Hari Raya Waisak, tanggal 24 Mei 2024 adanya cuti bersama Waisak. Setelah melakukan libur nasional, kita langsung klik OK. Setelah melakukan pemberian hari libur pada change work time seperti ini, kita akan masuk ke apa yang tadi kita buat. Itu nanti akan terdapat garis-garis, lalu ada kayak jarak-jarak antara garis yang satu dan yang bawahnya seperti ini. Ada beberapa yang bertabrakan atau malah kembali ke belakang. Nah, caranya jika terdapat pada duration text mode yang ini terdapat garis-garis di bawah, agar tidak terdapat garis-garis merah di bawah, caranya adalah text mode, klik kanan, kemudian kita ambil ke auto schedule. Nah, sudah tidak ada garis-garis yang membelakangi atau akan jalan ke depan semua untuk panah-panahnya. Kemudian yang di bawahnya terdapat tanda merah, kita akan buat menjadi auto schedule. Nah, sudah bisa dilihat kan untuk perubahannya. Untuk di bawahnya kita juga buat lagi auto schedule.
Untuk garis di bawah, kita akan buat auto schedule semua tanda yang ada garis merahnya. Seperti ini. Progress report review 2, terdapat Tuesday, terdapat garis merah di bawahnya. Kita akan buat auto schedule hingga pada bagian bawah akan jadwal-jadwal tidak tertrapak. Setelah mengubah dari dari manual schedule menjadi auto schedule, akan terdapat panah-panah yang bergaris-garis tadi seperti yang bertabrakan akan berubah menjadi panah biru muda dan biru tua seperti gambar di samping. Bisa dilihat untuk tanggal, kita bisa maju dari tanggal tadi selesai tanggal 1 Agustus, sekarang menjadi 8 Agustus. Selanjutnya kita akan masuk ke research atau praktikum ini digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan material, kebutuhan sumber daya manusia, serta biaya yang akan digunakan dalam setiap kegiatan yang telah dirancang. Yang pertama, kita akan menggunakan data awal, yaitu data yang pada saat awal kita lakukan penginputan, kemudian kita akan menggunakan data Excel yang sudah ada jenis sumber daya, kemudian tipe, inisial, hingga biaya, serta maksimal unit yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya adalah masukkan sumber daya dengan tipe work dan material secara lengkap. Kemudian masukkan sumber daya sesuai jenis kegiatan dari proyek tersebut. Ubah formal maksimal unit dari persen menjadi desimal. Tentukan jadwal proyek bila libur sesuai bulan Mei dengan menggunakan check working time. Ini sudah saya buat. Selanjutnya kita akan menampilkan bagaimana sih caranya untuk pembuatan research. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan sumber daya dari apa yang sudah ada di dalam data Excel ke ratios yang barusan kita buat, yaitu caranya untuk yang pertama kembali ke Grandchart, kemudian resource name, ini klik ini. Nah, kita udah masuk ke resource name yaitu yang ada di pojok sebelah predecessor. Nah,
Untuk resource name, kita samakan yang pertama, yaitu kita masuk ke regular meeting. Regular meeting pertama, yaitu kita klik resource name, kita masuk ke regular meeting pertama, lalu kita pilih resource name, pilih pada taskbar, menu resource, kemudian klik assign resource. Nah, akan muncul seperti ini. Teksnya kita pilih regular meeting 1, kemudian kita samakan dari sumber daya apa yang dibutuhkan pada meeting 1, yaitu ada SP, kita masukkan SP, baik. Untuk masukkan resource name, kita klik assign, kemudian kita samakan. Jika sudah, kita silang. Kemudian yang bawah, yaitu regular meeting 2, itu membutuhkan sumber daya. Klik assign resource untuk memilih sumber daya apa saja yang dibutuhkan, yaitu ada manajer proyek, jumlahnya 1, kita klik. Kemudian ada manajer PMO, membutuhkan 3, kita klik OK. Kemudian membutuhkan lagi pemimpin tim, kita membutuhkan 5, kita cari pemimpin tim, membutuhkan 5. Kemudian akuntan proyek membutuhkan 2, akuntan proyek membutuhkan 2, untuk selanjutnya kita silang dulu. Regular meeting 2 membutuhkan akuntan proyek, manajer PMO, dan pemimpin tim. Kemudian kita silang. Lalu selanjutnya sama yang dilakukan, yaitu klik, kemudian pilih resource assignment, kita masuk ke regular meeting 3. Regular meeting 3 membutuhkan, baik, selanjutnya yang ketiga, kita membutuhkan sumber daya. Kita klik assign resource dulu, kemudian kita regular meeting 3 membutuhkan MP, yaitu manajer proyek, sejumlah 1 orang. Kita klik. Yang kedua membutuhkan staff manajer PMO, membutuhkan 4 orang manajer PMO, 4. Kemudian kita klik cari lagi, membutuhkan pemimpin tim, yaitu 5 orang, lalu membutuhkan angkutan proyek sejumlah 2 orang. Nah, sudah semua, kita membutuhkan 4. Kemudian kita silang, lalu akan muncul di sini. Selanjutnya, masih yang sama. Regular meeting 4 membutuhkan manajer PMO sebanyak 4 orang. Kemudian pemimpin tim membutuhkan 4 orang lagi. Lalu akuntan proyek membutuhkan 2 orang. Nah, bisa dilihat tuh jadinya seperti ini. Manajer proyek PMO butuhan 2, pemimpin tim 4, akuntan proyek 2. Cara itu dilakukan hingga nanti akhir proyek yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, kita selesaikan resource name itu sampai bawah. Dari rekayasa ulang, kemudian kita masuk ke rekayasa ulang, ARS, yaitu arsitek solusi, kita tekan 1, kemudian ART, arsitek teknis, itu 1, kemudian SPDO, yaitu spesialis desain organisasi, itu ada 1, kemudian DPR, yaitu development atau programmer, itu kita masukkan 1, kemudian ABCT, yaitu spesialis jaringan dan telekomunikasi, itu kita masukkan 1. Setelah itu kita selesai. Lanjut yang terakhir, kita masukkan assign. Yang pertama ada DP, yaitu direktur proyek, itu ada 1. Kemudian KE, yaitu komite eksekutif, kita masukkan 4.
Kemudian ada MP, manajer proyek. Kita masukkan 1. Kemudian ada MO, ada manajer PMO. Kita masukkan 4. Yang terakhir ada pemimpin tim. Pemimpin tim kita masukkan menjadi 5. Lalu enter dan silang. Untuk username sudah masuk semua. Ada beberapa kesalahan yang saya inputkan, yaitu ada di nomor 25 yang seharusnya 3 fs plus 4. Kemudian ada nomor 27 yaitu 25 fs plus 1 hari. Gambaran setelah diinputkan resource name dari atas hingga bawah adalah seperti ini. Ada beberapa orang-orang yang ada di nomor 23, 28, 29 itu mempengaruhi pada biaya yang meledak seperti ini. Biaya merah ini termasuk kos yang sangat tinggi. Kenapa kos itu bisa tinggi? Karena ada beberapa SDM yang memang dibutuhkan secara banyak. Untuk mengganti bagaimana akan bisa tinggi, yaitu mengurangi jumlah SDM yang dibutuhkan. Akan tetapi saya tidak akan menguranginya karena ini sudah masuk dalam soal yang sudah dibuat. Ya, atau cost. Caranya yaitu klik view, kemudian tabel, lalu log in diganti menjadi cost. Dari entry menjadi cost. Nah, akan muncul biaya-biaya yang sudah kita inputkan seperti ini. Agar bisa jelas dilihat, kita munculkan. Nah, sudah terlihat untuk biaya-biaya yang muncul. Nah, untuk jumlah biaya yang dibutuhkan selama resources itu adalah sekian. Sekian praktek yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.